karena kan kita pemilu legislatif ya. Iya. Dan sekarang kita kembali menginspirasi Indonesia. Ya. Dan gimana nih kabarnya Pak Eloy hari ini? Baik sekali ya, selalu. Dan kita juga nanti mau tanya juga kabar dari teman-teman sahabat Sonora. Dan seperti biasa Anda bisa update level kebahagiaan Anda ya. Kalau 10 itu paling tinggi Mbak Siska. Itu berarti happy banget. Dan mungkin sekarang ada sahabat Sonora yang sedang di level 9 atau 10 karena mungkin target penjualannya tercapai. Atau mungkin salah satu dari anggota keluarganya menang pemilu legislatif minggu lalu. Gitu ya. Mungkin tapi mungkin juga ada yang lagi galau ya. Jadi mungkin 5 ya, 6. Mungkin target 3 bulan terakhir nggak tercapai, dikejar terus sama bosnya ya. Ya coba berbagi dengan kita, dan termasuk bahkan yang sekarang ini mungkin sudah di level 2 dan 3 itu udah bosan dengan hidup. Aduh jangan. Berbagi saja, siapa tahu kita bisa saling menginspirasi. Oke. Dan bagi para sahabat Sonora yang ingin menyampaikan sedang di level manakah tingkat kebahagiaan Anda, 10, 9 atau mendekati angka 2 gitu. Boleh ya berbagi di SMS 0812 112 9200. Mohon nama Anda dan lokasi Anda berada. Saya bersyukur karena Pak Eloy tidak menanyakan level kebahagiaan saya. Kenapa tuh? Saya jadi mau nanya. Cuma 9 sih Pak, 9,9. Tapi sudah jadi 10 karena ketemu Pak Eloy. Asik, sama. Nah, kita pagi hari ini akan menyoroti tentang apa Pak Eloy? Hari ini kita itu akan berbicara mengenai satu tema yang setelah saya memberikan training ya, dan khususnya kepada teman-teman sales ya. Ternyata menjadi orang sales itu ada tantangan tersendiri dan khususnya di dalam membagi waktu. Sebetulnya sih Mbak Siska, bukan hanya teman-teman sales lah. Semua kita yang ada dan bekerja di kota-kota besar khususnya ya. Bayangkan Mbak, itu kita mesti bangun pagi ya, pergi di kantor sudah menumpuk semua pekerjaan. Bayangkan kalau kita punya teman seorang account officer gitu ya, relationship officer, med rep, yang dia mesti mempertahankan 40 sampai 50 nasabah, debitur account. Itu mempertahankan 40 itu butuh waktu yang banyak. Katakanlah dalam 1 bulan ada 5 yang mereka mungkin memperpanjang hubungannya dengan bank tertentu gitu ya. Belum harus mencari nasabah baru. Belum harus cross sellingkan, jual produk-produk yang lain. Belum lagi harus ikut meeting ini, harus ikut meeting itu. Itu bagi yang belum punya anak, belum punya keluarga, mungkin itu aja udah susahnya setengah mati. Apalagi ini lagi UN lagi ujian nasional. Waduh, itu udah capek jam 8, jam 9 sampai di rumah mesti ngajarin anak lagi. Pikiran terbagi juga. Wah, luar biasa ya. Jadi saya berpikir di dalam konsep yang saya bangun yang namanya RAVE Sales Model itu, Relationship Based and Value Creation Selling, itu saya akhirnya mensisipkan satu poin penting di dalamnya, dan itu mengenai how to get more done in less time. Ini mengenai di dalam kita bekerja 8 jam. Kalau mau lembur pun 10 jam lah. Menurut saya kalau lembur dari 10 jam itu sebetulnya udah gak efektif. Karena kelelahan. Orang tuh capek. Kita kan bukan mesin ya Mbak. Jadi kalau dipaksa sekali-sekali bisa sampai 12 jam. Tapi kalau tiap hari justru saya tidak mengusulkannya. Jadi bagaimana di tengah-tengah waktu yang terbatas ini, tetapi banyak hal yang harus dikerjakan. Dan memang harus dikerjakan Mbak. Harus sih ya. Harus dikerjakan. Jadi bagaimana hari ini kita akan bahas 2 hal. Kita akan memberikan tips-tips kepada sahabat Sonora supaya minimal 90 menit setelah Anda mengikuti program pagi ini, 90 menit per hari, itu Anda bisa simpan, Anda bisa selamatkan. Oleh karena setelah saya memperhatikan kehidupan eksekutif orang-orang sales ya, itu bisa sampai 90 menit dari waktu sehari-hari. Kalau dikelola dengan baik, sebetulnya bisa disimpan, bisa diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, dan dengan itu produktivitasnya bisa naik. Jadi setelah kita menyelamatkan 90 menit per hari, kita juga akan membahas hal-hal yang membantu sahabat Sonora
Menjalani waktu itu bukan cuma sekedar menjalani. Oleh karena berbeda sekali antara kesibukan dengan produktivitas. Kan Mbak, kita bisa aja pergi ke tempat kerja, nanti kalau ditanya, ngerjain apa hari ini? Wah, sibuk bos, sibuk Pak, mesti ini. Tapi kesibukan belum tentu produktif. Kalau produktif? Kalau produktif itu harus ada hasilnya, ada resultnya. Dan by the way, kita digaji, kita diberikan komisi oleh perusahaan kan sebetulnya bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi yang penting adalah hasilnya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah improving productivity, how to get more done in less time. Bagaimana mendapatkan lebih banyak di waktu-waktu yang memang semakin hari semakin sempit ini. Nah, jadi sebetulnya ya Mbak Siska ya, kalau lihat, nggak tahu Mbak Siska menjalani pekerjaan sehari-hari di Jakarta ini ya, dan di kota-kota besar, itu ya orang nggak menjadi gila aja udah bagus loh. Tekanannya luar biasa. Ini saya bertemu dengan teman-teman sales khususnya yang lalu mereka cerita, waduh, ya tadi itu. Ya, makanya kalau orang sales itu bisa berhasil dan bukan cuma capai target sebulan 2 bulan ya, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, orang itu pasti orang hebat. Bener. Jadi sahabat Sonora, bagi sahabat Sonora juga yang di luar sana yang sudah punya pengalaman mengelola waktu dengan baik ya, juga bisa sharing dengan kita. Bisa telepon juga kan ya, Oh, Mbak, ya? bisa dong. Bisa di 08, sekali lagi SMS-an 0812 112 9200. Kalau Anda mau menyampaikan secara langsung, bisa bergabung di 021 633 7783. Kita masih bersama the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Siap. Capstone Group, Iya. yaitu Bapak Elo Zalukup. Sebentar lagi jadi bintang film. Nah, itu juga kita mau sampaikan. Iya kan Pak, bener kan? Benar. Amin, amin. Jadi sahabat Sonora ya, kalau teman-teman belum baca buku perjalanan hidup saya yang judulnya Eloy, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia, itu yang dituliskan oleh Mbak Albertine Endah, buruan baca ya sebelum jadi film. Jadi ceritanya Mbak Siska, ini Alenia Pictures, Bang Ari Sihasale dan Teh Nia Zulkarnain itu kita udah ketemu lah ya, dan mereka nanti bulan Juni ceritanya kita akan ke Polonias untuk ngambil syuting untuk teaser. Jadi di dalam film itu ada teaser sekitar 3-5 menit yang nanti teaser ini yang digunakan untuk nyari sponsor, karena kita juga butuh sponsor ya. Nah nanti setelah itu harapannya Desember 2015 itu bisa dinikmati oleh keluarga Indonesia menjadi sebuah film inspirasional ya. Wah, saya juga mau lihat alamnya nih ya, seperti apa Harus sih dong. budayanya itu loh. Iya, dan Iya. bagi pendengar yang mau main bersama, ya juga boleh SMS kita aja, siapa tahu lagi beruntung ya. Dan Siapa kita tahu akan ya. berikan buku, Mbak Siska, Yep. buku Eloy ini 2 ya, kita akan bagikan 2 hari ini. 2. Dan kalau Anda mencari di toko buku Gramedia harusnya ada, tapi kalaupun tidak ada karena memang bestseller ini dicari di mana-mana, Anda bisa saja cari di website ya. Bisa di www.eloyzaluko.com, kirim email saja, nanti kami akan kirimkan ke Bapak Ibu ya, pendengar semua. Tapi awali dulu sahabat Sonora dengan nama Anda, lokasi Anda berada, dan silakan Anda bisa menyampaikan level kebahagiaan Anda di Betul. tingkat berapa sekarang. Betul. Dan kalau mau kirim dengan alamat email juga silakan, siapa tahu Anda beruntung mendapatkan buku dari Pak Eloy Zaluku. Ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau Ya. kita sebagai seorang yang setiap hari harus bergelut dengan penjualan, dengan bisnis semacam itu, Ya. hari kita tuh diawalinya seperti apa sih Pak Eloy? Ya, jadi sebelum hari diawali, kita bicara dulu waktu mengakhiri hari. Oh gitu ya, oke. Ya, karena kita punya tema itu kan The Ultimate Sales Warrior. Yes. Jadi dengan persaingan yang semakin menggila ini Mbak, dan dengan yang tadi kita bilang waktunya sempit tetapi pekerjaan semakin banyak, saya sangat percaya teman-teman sales itu mesti naik tingkat dari the ordinary salesperson menjadi the ultimate sales warrior. Ini adalah prajurit perang yang memang punya kebiasaan dan karakteristik tertentu. Salah satunya di dalam menggunakan dan mengelola waktunya dengan baik. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai the ultimate sales warrior biasanya mengakhiri hari itu sudah terprogram. Mereka biasanya bertanya,
Jadi gini loh, saya mau menyampaikan bagi teman-teman yang mau naik tingkat ini, di akhir setiap hari, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang penting ini. Itu adalah, apakah saya produktif hari ini atau saya hanya sekedar sibuk? It is a totally different ya, antara apakah hari ini saya produktif atau sekedar sibuk. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita mulai dari membicarakan mengenai hal-hal yang biasanya tuh menjadi pencuri waktu. Ya, jadi gini loh Mbak Siska, pencuri, perampok bisa mencuri barang kita. Yes. Tetapi ada pencuri yang jauh lebih dahsyat, yaitu pencuri waktu ini. Karena kalau kita tidak hati-hati, dicuri cuma sejam, 2 jam, 3 jam sehari. Tetapi kalau memperhatikan kualitas hidup seseorang, perhatikan di dalam dia menggunakan waktu ini. Ini bagus sekali, oleh karena Tuhan itu memberikan kita yang namanya hadiah. Salah satu hadiah pentingnya adalah waktu. Semua orang diberikan waktu 24 jam dalam sehari. Tetapi apakah semuanya menggunakannya sama? Tidak. Iya. Ada 4 cara menggunakan waktu. Dan kalau sahabat Sonora mendengarkan ini, nanti lihat deh tuh, sahabat Sonora tipe orang macam apa. Karena tipe orang yang namanya the ultimate salesperson, the ultimate sales warrior, minimal dia menggunakan dengan cara 3 atau 4. Cara yang pertama menggunakan waktu, Mbak Siska, itu tanda plus. Plus, tambah. Ini adalah kalau ada anak-anak umur 6 tahun, lalu kita merayakan ulang tahunnya. Apakah anak ini happy? Happy banget. Yeah. Apalagi kalau teman-temannya diundang, Bawa happy kado. banget. Bawa kado. Dan di dalam pikiran anak kecil usia 6 tahun ini, dia berpikir bertambah 1 lagi usiaku. Karena kan kita punya anak-anak, apa-apa kita bilang, jangan, kamu masih kecil. Jadi di dalam diri anak-anak ini nggak sabaran untuk lebih besar, nggak sabaran mau lebih dewasa. Nah tapi jadi mereka menghitung waktu itu dengan tanda plus, bertambah 1 lagi usiaku. Tapi tunggulah anak ini menjadi anak usia 60 tahun. Lalu rayakan ulang tahunnya. Mereka melihat waktu berbeda sekali. Kalau kita bilang, ayo ayah, rayakan ulang tahun, ayo kita undang teman-teman ayah. Dia akan ngomong gini, nggak usah. Udah ayo ayah. Udahlah, ini ayah udah deket. Jadi orang kalau sudah berusia di atas 50-60 tahun, melihat waktunya tuh umumnya berkurang 1 tahun. Nah orang macam ini pasti tidak mungkin menghabiskan waktu dengan sia-sia. Mereka akan setiap hari tuh berusaha melakukan yang terbaik. Walaupun umur tidak selalu jadi patokan. Karena katanya umur itu lebih tua pasti. Kalau bijaksana itu kan sebuah pilihan. Nah tetapi ada cara yang ketiga menggunakan waktu, yaitu tanda kali. Jadi yang pertama tanda plus, yang kedua tanda kali. Tanda plus, tanda minus, tanda kali. Minus. Ini adalah orang-orang yang bisa memang melakukan beberapa hal dalam waktu yang sama. Oke, orangnya seperti apa sih? Nanti sahabat Sonora juga bisa bercermin apakah itu saya atau teman saya. Nah, sahabat Sonora, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Anda bisa berbagi mengenai tingkat level kebahagiaan Anda di posisi berapa dari angka 1 sampai 10. 10 atau 9 adalah angka yang tertinggi. Dan kalau Anda juga ingin mendapatkan buku terbaru dari Pak Eloy Zaluhu, silakan Anda pun bisa menyertakan alamat email Anda, nama, keterangan lokasi, tingkat kebahagiaan Anda, dan alamat email Anda. Saya tunggu di 0812 112 9200 atau bisa hubungi kami ke 021 633 7783. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Saya senang karena pagi hari ini bertemu Pak Eloy, jadi tingkat kebahagiaan saya naik dari 9,99 jadi 10. Pak,
Pak, ini ada Pak Joni ya di Bali. 9,99. Sesuai cuaca Bali cerah Pak Eloy. Indah banget. Jadi pingin ke Bali lagi. Kalau di Bali harusnya liburan ya, bukan kerja. Kalau kerja tuh udah enak banget Iya, gitu. bener. Ada Pak John Pasaribu, levelnya 9,9 Pak Eloy. Dari Pak Robert Ujung di Tangerang, levelnya 8. Dari Pak Abo di Bogor Selatan, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Kalau saya nggak pernah mencapai kebahagiaan, boleh dikatakan angkanya 0, Pak Eloy. Wow, ini serius ya? 0 loh. 0. Pak, kami asumsi Bapak serius nih. Jadi saya mau bahas sebentar. Kita bahas ya Bu. Gini, kalimatnya adalah hidup itu pada dasarnya penuh dengan kesulitan. Makanya Morgan Scott Peck itu pernah memberikan kalimat yang bagus sekali. Dia mengatakan life is difficult. Hidup ini sulit. Kita keluar aja dari rahim ibu aja udah nangis. Tanda bahwa ini sulit. Tetapi Morgan Scott Peck meneruskan kalimat itu dengan mengatakan, but once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Jadi hidup ini sulit Pak. Tetapi sekali Bapak menyadari dan menerima realita bahwa hidup ini memang sulit, maka kenyataan bahwa hidup ini sulit tidak lagi menjadi kenyataan yang terlalu sulit untuk dijalani. Artinya apa? Artinya kalau Bapak di level 0, mungkin kalau dalam sehari 2 hari nggak apa-apa sih, kita pernah mengalaminya. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, ada yang salah nih Pak. Dan Bapak mesti mencari bantuan. Karena hidup ini cuma sebentar Pak. Hidup yang sebentar lalu ternyata nilainya 0 terus kan sayang. Jadi harus bagaimana? Yang pertama adalah Pak, mari kita merangkul dulu realita hidup ini. Bahwa siapapun di luar sana, termasuk kita yang menginspirasi pagi ini, kita bisa menemukan 1001 hal untuk membuat kita sedih kan. Tetapi kita nggak memfokuskan diri pada itu. Kita memfokuskan diri untuk melihat bahwa, well, life is difficult. Hidup itu ada kesulitan sendiri. So what? Gitu loh. Jalani saja. Tapi yang kedua adalah kesuksesan dan kebahagiaan Pak atau Bu dimulai dari satu kata dan satu langkah pertama. Saya ulang ini. Kebahagiaan dan kesuksesan dimulai dari satu kata dan satu langkah pertama. Langkah dan kata itu bernama pilihan. Jadi Anda memilihnya. Bapak sekarang di level 0, mau di level 7, boleh. Caranya sederhana, pilih jadi 7. Lalu ketika Anda memilih jadi 7, ternyata otak Bapak atau Ibu akan menemukan begitu banyak hal untuk mendorong dan menunjukkan bahwa Anda bisa bahagia kok. Entah kenapa, nanti Anda bisa ketemu orang di luar sana waktu lagi jalan. Ternyata kok senyum. Ternyata kok baik. Karena memang Pak, seringkali apa yang kita rasakan itu tergantung bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menanggapi dan meresponi dunia ini. Jadi kalau Bapak bertanya gimana ya caranya? Ya yang kedua yang saya katakan adalah, well, Pak, pilihlah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bicara mengenai syukur. Syukur itu kalimatnya begini, untuk berhasil, lihat ke atas. Untuk bersyukur, lihat ke bawah. Simple Pak. Karena kalau mau berhasil lihat ke bawah, ya nggak pernah berhasil. Lihat ke atas, ada orang yang lebih baik. Sebagai theocentric motivator, sebagai seorang trainer, consultant, saya juga lihat senior-senior yang, waduh, bukunya sudah keluar lagi. Dia adakan training. Saya melihat ke atas. Tapi kalau terus-terusan lihat ke atas, Pak, stres terus. Nggak ada ujungnya Pak. Jadi kadang-kadang ada waktunya berhenti dan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Hasilnya seperti apa? Aku berserah pada Tuhan karena aku mau tidur, mau istirahat. Lalu bersyukurlah. Jadi ingat ini Pak ya, untuk sukses lihat ke atas, untuk bersyukur Pak sering-sering lihat ke bawah. Oke, sekarang kita lihat ke diri kita sendiri ya Pak Elo ya. Tadi Pak Elo sudah menyampaikan ada 4 ya. Ada 4 tipe manusia, bagaimana dia menggunakan waktu, kita bisa lihat kualitasnya dia seperti apa. Persis, jadi pastikan the ultimate sales warrior nggak mungkin menggunakan waktu dengan tanda plus. Juga bahkan tidak hanya dengan tanda minus. Artinya kan itu suatu mindset yang, aduh Mbak kehilangan 1 jam lagi. Apakah aku sudah produktif dalam 1 jam terakhir? Itu terus ditanyakan.
Tetapi yang nomor 3 tadi kan tanda kali. Ini adalah orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam 1 jam yang sama. Pekerjaannya itu bisa 1, bisa 2. Artinya sambil jogging, sambil berpikir. Sambil jogging, mungkin mendoakan temannya. Itu adalah kali. Ada orang yang paling hebat. Dan ini jarang, Mbak. Ini adalah tanda bagi. Ini adalah orang-orang yang bisa berhasil di hampir semua area kehidupannya. Di karir, sampai presiden direktur bisa. Bisnisnya maju. Tetapi di rumah juga menjadi seorang suami atau istri terbaik bagi pasangannya. Ayah atau ibu teladan bagi anak-anaknya. Di komunitasnya, wah pelayanan, komunitas. Ini jarang. Apakah ada? Iya, ada sih, cuman jarang. Tapi orang kalau sudah sampai di level itu setengah nabi dah. Setengah dewa juga Setengah ya, dewa. kalau kata Iwan Fals. Tapi gini nih Pak ya, sekarang oke, kita mau lihat hari kita itu produktif atau sibuk, Ya. itu kita bisa mulai mengukurnya dari mana ya? Pasti hasil kan. Dan kita bisa lihat harusnya tuh makanya tadi saya bilang di malam hari saja, di akhir setiap hari sudah merencanakan besok mengerjakan apa. Jadi to do list itu ada. Dan kapan? Itu biasanya di pagi hari. Yang melakukan di pagi hari aja Mbak Siska mungkin cuma 1 dari 10 orang. Saya yakin sekali. Makanya kalau saya punya tim di kantor, semua orang mesti punya notes. Dan saya tidak pernah mau meeting dengan mereka kalau tidak bawa buku dan kalau nggak bawa pen. Dan saya selalu itu, kalau saya nggak ke kantor pun misalnya pergi training, setiap pagi saya pasti nanya, hari ini akan mengerjakan apa? Email saya atau BBM saya. Karena seringkali pikiran kita itu mesti diarahkan. Kalau tidak, pikiran kita itu kan maunya nyantai, Mbak. Tapi kan banyak yang mencuri-curi perhatian kita. Nah, ini kita mau bahas ada 10 pencuri waktu. Siapa dia? Nah, jadi yang pertama adalah ini berbicara mengenai cek BB kita, update status. Dan survei membuktikan ini, itu orang cek handphone atau BlackBerry-nya 12 kali dalam sejam. Ini menurut saya minim loh ini. Ini rata-rata di seluruh dunia itu rata-rata 12 kali dalam 1 jam. Mungkin ada yang 20 kali loh. Lagi ngetik, lihat dulu. Lagi kerja, lihat dulu. Dan itu distraction yang luar biasa. Dan itu tadi saya bilang, kalau saja hal ini, nggak usah 10, ini aja. Kalau handphone Anda nih, hari ini Anda sampai di kantor, taruh di dalam laci. Lalu bilang sampai nanti jam 12, saya baru mau cek. Lalu teman saya ngomong begini, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kalau nanti ada klien yang telepon bagaimana? Saya mengerti. Ya sudahlah, jangan jam 12. Mungkin 1 jam sekali cek. Tapi jangan 12 kali dalam satu sejam jam. itu loh. Ini kalau 12 kali dalam sejam, itu kan belum ada. Itu kan tergoda untuk menjawab kan. Tergoda untuk chatting. Jadi saya rasa ya, kalau 8 jam dalam sehari, mungkin orang produktif kerja itu sekitar 4 jam saja. Banyak habisnya untuk apa? Ya tadi itu, checking BB-nya, WhatsApp-nya. Nah, yang lainnya adalah berbicara mengenai ya Facebook-nya, yang Twitter-nya. Nah, ini adalah hal-hal yang mencuri waktu. Jadi, paying too much attention to email, Facebook, Twitter, kan ya itu tadi BB-nya WhatsApp ting sedikit langsung lihat. Dan saya yakin sekali mungkin ada saat ini yang lagi di kantor ya, belum lah 7:30 ya, tapi hari ini bertobat dulu dari ini deh. Kalau ini saja bisa diberesin, Mbak, itu kita bisa save sekitar 90 menit per hari. Hal yang lainnya adalah ini socializing. Socializing itu ini loh, ngobrol sama teman kantor. Dan itu bisa langsung kita datang ke ruangannya, curhat sebentar. Atau mungkin update apa namanya, BB-an ya, chatting. Ini juga ini hal-hal kecil ya. Tapi ternyata menghabiskan banyak waktu. Nah, loh. itu dia. Mungkin dari sekarang kita bisa mulai lihat dari yang pertama dan kedua dulu ya, Pak Elo ya. Nanti yang seterusnya apalagi sahabat Sonora sang pencuri waktu kita. Tetap bersama di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. SMS Anda masih terus kami tunggu di 0812 112 9200 mengenai tingkat kebahagiaan Anda ada di level berapa. Stay tuned with us, Sonora Network.
Sahabat Sonora, Sales Mastery dan CEO Director Update with Eloy Saluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Topik kita pagi hari ini adalah tingkatkan produktivitas, selesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat sedikit. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah menyampaikan berbagi mengenai tingkat atau level kebahagiaan Anda. Pak Iwan, tingkat kebahagiaan 5. Kemudian saya sedang 5 sekarang Pak Eloy dari Pak Roy. Kemudian ada Mbak Heni di Yogyakarta. Saya komentar sedikit dulu dengan Ibu Heni ya. Kenapa? Karena kami akan bertemu minggu depan. Oh gitu. Ini dari salah satu bank, Panin, Bang Panin. Kita kemungkinan akan nanti training bersama ya Bu. Mudah-mudahan jadi ya Bu ya, semua lancar ya nanti tanggal 3 Mei. Dan iya, jadi ini saya akan keliling minggu depan dengan Pegadaian. Jadi tahun 2010 itu saya keliling dengan Pegadaian sampai ke Parepare, sampai ke Ambon ya. Dan bulan ini, tahun ini kita akan keliling beberapa kota ya, ke Solo, ke Malang, ke Surabaya, ke Padang, dan beberapa tempat yang lain. Wah, ini belum ketemu Pak Eloy, sudah levelnya 9 loh. Jadi tidak hanya ingin menjadi penambah semangat bagi saya sendiri, tapi punya impian menjadi penggali semangat bagi orang lain Very juga. Good. Bagus sekali. Oke, nah sahabat Sonora, bagi para sahabat yang juga ingin menyampaikan tingkat atau level kebahagiaan Anda di posisi berapa dari angka 1 sampai angka tertinggi 10, silakan bisa menyampaikannya lewat SMS di 0812 112 9200. Ada lagi yang mau dikomentari Pak Eloy? Yes, kita lanjut dulu sebentar ya. Yeah. Jadi ini adalah pencuri-pencuri waktu. Tadi kita sudah bicara yang paling banyak menghabiskan waktu saat ini itu adalah itu tadi update status ya, lalu cek handphone. Hal yang lain tadi kita sudah bahas socializing ya. Jadi ngobrol sama teman. Ini teman-teman sanguinis, ini kelemahannya juga di sini. Dan teman-teman sales yang hebat banyak juga tipe sanguinis. Ini adalah orang-orang yang suka ngobrol, dikit-dikit dikomentarin. Ini bisa menghabiskan waktu. Ingat, gini, teman-teman saya sudah pernah mengatakan, dan dimanapun saya training khususnya motivasi, saya selalu mengatakan kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah dibayar berdasarkan waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Tidak ada seorang pun yang pernah dibayar berdasarkan waktu, tapi berdasarkan value, yaitu nilai kontribusi produktivitas Anda. Jadi Anda boleh habiskan di kantor sampai 15 jam. Anda bisa bekerja di satu perusahaan sampai beruban sampai usia 60 tahun. Belum tentu gaji dan posisi Anda naik. Karena bukan berapa banyak waktunya, tapi Anda produktif atau tidak, itu loh pertanyaannya. Jadi banyak orang kan ngomong dulu begini loh. Karyawan adalah aset kami. Ya, betul. Bagi yang produktif. Bagi yang tidak produktif, itu bukan aset, beban. Jadi, sekarang Anda jadi beban perusahaan atau jadi aset? Itu pertanyaannya. Kalau Anda mau menjadi aset, be produktif. Kalau mau be produktif, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya, nggak boleh 12 kali dalam sejam lihat handphone. Handphonenya juga bosan lihat kita mungkin Pak ya. Iya, benar-benar. Lihatin terus. Yang kedua adalah jangan ngobrol terus. Dan yang ketiga itu negativity. Negativity ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa mindsetnya itu kurang baik ya. Misalnya itu di jalan macet, lalu dia pikirin terus, dia terikat di dalam suasana macet ini, dan akhirnya dia tidak memikirkan hal-hal yang produktif lagi. Sampai di kantor masih terikat oleh kejadian di jalan. Mungkin tadi pagi itu sebelum ke kantor itu ada sedikit konflik dengan istri atau suaminya. Itu dibawa sampai kantor. Mikir, ini negativity. Makanya di dalam training-training motivasi kita, ini bukan hanya motivasi yang you can, bukan hanya itu, tetapi kita, kan saya mengambil kelas-kelas psikologi ya Mbak Siska, karena saya pingin sekali semua kita ini lebih produktif. Dan salah satunya adalah bagaimana kita keluar dari negativity ini. Dan itu ada teori-teorinya dan ada praktik-praktiknya. Yang lainnya adalah handling personal issues. Ini bicara tentang ada orang-orang yang kayaknya hidupnya kok masalah terus. Iya loh, ada sekarang tabrakan, sekarang ban motornya pecah di jalan, besok diomelin ada masalah dengan customernya, ada aja. Nah teman-teman, ini saya sudah sampaikan bulan Januari, dan saya sampaikan secara singkat saja lagi ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, selalu ada 4 kemungkinan alasan. Dan Anda mesti melihat, Anda kalau banyak masalahnya, ada apa sih?
Tidak selalu, yang pertama adalah itu adalah God's will, kehendak Tuhan. Tidak selalu karena kehendak Tuhan. Bisa jadi yang kedua itu God's natural law. Ini adalah hukum alam. Hukum alam itu, hukum gravitasi Mbak Siska, itu kita tahu kalau kita jatuhkan diri dari lantai 5 ini, itu kita akan berdarah-darah dan patah tulang. Ada orang-orang di luar sana yang sengaja atau tidak sengaja bermain-main dengan hukum alam. Contoh, itu dia sudah punya istri, sudah punya suami, di kantor dekat-dekat dengan orang lain. Dia mengentertain rasa suka ini dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Jangan bilang nanti ini kehendak Tuhan. Bukan, itu hukum alam yang Anda permainkan. Banyak orang yang banyak masalah terus masalah hanya karena Anda ngerti. You kalau sudah mau dekat-dekat dengan hukum alam nih, lu mesti lari wes, mesti lari. Kalau enggak bakal parah ini. Nah itu apa? Itu namanya adalah personal empowerment. Ini mesti bijak kan jadi orang ya. Nah makanya Socrates ngomong gini, hidup yang tidak dikelola dengan baik sesungguhnya bukan hidup yang pantas untuk dihidupi. Hebat ini. Artinya ya mesti ngerti ini hukum alam atau tidak. Nah yang ketiga adalah ini adalah free will, human free will, kehendak bebas manusia. Nah, misalnya, udah tahu yang namanya kita jualan, itu adalah about the number games. Semakin banyak orang Anda kunjungi, semakin besar kemungkinan dapat jualannya. Semakin banyak Anda telepon prospecting, semakin besar kemungkinan berhasilnya. Nah, Anda sudah diomongin, mesti minimal telepon 10 dalam sehari. Anda telepon cuma 2, nggak pernah capai target. Tapi akhirnya marah-marah tuh. Ya, Anda bisa. Itu kan memang Anda punya kebebasan mau telepon atau tidak telepon. Tapi hukum alamnya dan kehendak bebasnya adalah telepon 10 dapat 1, dan telepon 1 orang ya nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah satanic intervention. Ini berbicara bagaimana iblis itu ada juga mempengaruhi kehidupan. Tapi nggak usah takut, karena setahu saya setan hanya bekerja sejauh Tuhan mengizinkan. Yang penting jangan main ke Gunung Kawi. Karena kalau Anda bermain-main dengan setan, you akan jadi pengikut, akan banyak masalah lah, sudahlah. Mungkin dapat mobil mewah ya, ada aja korbannya. Jadi teman-teman ini yang namanya handling personal issues mesti bijak. Minimal kenali setiap kali Anda ada personal issues, ada masalah, selalu berhenti lalu bertanya. Masalah ini terjadi karena yang pertama Tuhan menghendakinya, atau jangan-jangan aku lagi bermain-main dengan hukum alam, atau mungkin aku salah menggunakan pilihan, atau jangan-jangan ini iblis lagi kerja. Nah ini penting sekali loh. Jadi produktivitas itu kembali kepada kebijaksanaan seseorang juga. Lalu yang lain adalah, nah ini saya mesti ngomong satu kata. Mohon maaf ya teman-teman yang di luar sana. Kenapa? Ini adalah tentang smoking. Ngerokok. Jadi salah satu pembuang waktu dan pencuri waktu itu, dikit-dikit keluar kantor ngerokok, dikit-dikit keluar kantor ngerokok. Ini hasil survei loh. Salah satu pembuang waktu terbesar di kantor adalah ngambil waktu buat ngerokok. Nah teman-teman, ngerokok atau tidak ngerokok itu adalah personal choice, itu pilihan masing-masing. Tetapi kalau sekali sejam mesti keluar ngerokok, Anda udah pasti nggak mungkin bisa produktif wes. Tapi nanti kan orang ngomong gini, Loy, gue nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Itu dia. Bro, dulu ini saya bukan cuma perokok, saya pemakai. Jadi saya ngerti banget ya. Saya merasa itu adalah mencari pembenaran diri. Nggak benar itu, nggak benar. Karena saya sekarang sudah bisa dikatakan tuh selama 5 tahun terakhir hampir nggak pernah lah ya. Kadang-kadang kalau socializing temu teman, 1 puff, 2 puff, 1 sedot, 2 sedot masih. Tetapi sudah totally saya keluar dari dunia itu. Dan dulu saya pernah mengatakan itu, saya nggak bisa belajar loh kalau saya ngerokok. Pembenaran diri, udah nggak usah nipu diri lah. Udah kelamaan kita nipu diri nih. Jadi teman-teman kalau ngerokok ya silakan, tapi pas break aja lah ya. Dan yang lainnya adalah datang ke kantor terlambat, pulangnya cepat. Singkat aja, salahnya di mana kalau datangnya terlambat, Pak? Ya salahnya ya tadi itu ya bangunnya kemalaman kali. Nah jadinya nggak konsen ya, udah buru-buru di jalan. Ember. Gini loh, kalau yang namanya kita masuk kantor 8.30, itu sebenarnya kita baru mulai kerja itu jam 9. Orang kan datang nih, sampai beres-beres dulu meja, itu setengah jam sendiri tuh udah habis. Belum dandan, Pak. Belum dandan. Kalau itu telat pula lagi. Mau produktif, kagak jadi.
Oke, Iya. nanti kita balik lagi, sahabat Sonora masih bersama Pak Eloy. Kita akan kembali. Tapi ini terima kasih banyak untuk para sahabat yang sudah menyampaikan SMS-nya. Ada yang levelnya 9,99. Walau sudah 1 tahun jadi sales, baru 1 kali capai target, mungkin belum rezeki saya. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat. Pasti ada Bagus hikmahnya ini, ya. dari Wahyu. Wahyu di Tangerang. Nanti kita akan balik lagi, sahabat Sonora. Anda pun bisa berbagi tingkat atau level kebahagiaan Anda ada di angka 1 sampai 10, yang tertinggi 10. Di manakah Anda berada? Saya tunggu di 0812 112 9200. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, setiap Rabu pagi ikuti Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan pagi hari ini kita masih membahas tingkatkan produktivitas, selesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat sedikit. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah berbagi tingkat atau level kebahagiaan Anda. Kalau Pak Sucipto dan keluarga mengatakan, kebahagiaan saya di level 8. Success is happiness, happiness is my right. Salam bahagia. Oke. Mantap. Pak, tadi kan kita sudah bicara mengenai hal-hal yang mencuri waktu kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, Ya. tercuri waktunya. Kalau sudah begitu, lantas apa yang harus kita lakukan? Good. Sebelum ke sana ada satu poin yang ketinggalan tadi ya. Apa tuh? Jadi salah satunya kenapa kita seringkali tidak produktif adalah karena kita mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat kita. Oh. Jadi ada loh Mbak di luar sana orang yang mengerjakan pekerjaannya karena terperangkap. Jadi dia datang ke kantor, dia nggak suka dengan pekerjaan itu, tapi dia paksakan mengerjakannya karena untuk gaji bulanan. Nah, saya mau memberikan pendapat kepada teman-teman ini, belajar untuk mencintai pekerjaan Anda, dan kalau Anda tidak berhasil mencintainya, cari pekerjaan lain. Karena semua produktivitas, semua hasil karya yang baik, itu dilakukan orang-orang yang mencintai pekerjaannya. Tidak ada cara lain. Jadi pilih untuk mengatakan pokoknya hari ini saya sudah terperangkap, aku memilih terperangkap ini dan saya mau melakukan yang terbaik, saya mau mengerjakannya dengan senyuman, saya mau mengerjakannya dengan semangat. Choose so, pilihlah. Kalau Anda tidak berhasil, keluar saja karena Anda nggak mungkin menjadi produktif dan tidak mungkin berhasil kalau mengerjakan pekerjaan yang Anda tidak sukai. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah then what to do? Kita harus bagaimana? Yang pertama adalah teman-teman pastikan hindari ke-10 hal tadi. Apa itu? Ya, jangan 12 kali lihat handphone dan lain-lain itu ya. Yang kedua adalah at the end of each day, plan the next day. At the end of each day, plan the next day. Jadi di akhir setiap hari itu Anda sudah minimal mempersiapkan 3 hal penting yang Anda akan kerjakan besok hari. Kenapa? Supaya waktu Anda bangun itu di ranjang jam 5 pagi atau jam 6 pagi, Anda jangan pernah lagi berpikir, ngerjain apa ya hari ini? Telat. Jadi the ultimate sales warrior dan orang-orang hebat di luar sana itu membiasakan diri planning the day before. Jadi, dan itu pun kan Anda bisa belajar lah. Di dalam bukunya Stephen Covey yang The Highly Effective People itu, beliau menceritakan mengenai 4 kuadran kan. Ada yang urgent and important. Ini hal-hal yang segera harus dilakukan dan harus segera dilakukan. Misalnya sebagai seorang salesperson, itu kirimkan proposal. Harus karena uangnya di sana. Kunjungan, visitation, presentasi, siapkan bahan training kalau buat saya. Itu urgent and important. Tapi ada hal-hal yang kedua, urgent but not important. Segera harus dilakukan. Ini hal-hal yang misalnya ada telepon masuk, ternyata dari yang nawarin credit card. Tapi memang ya Anda harus melakukannya. Ada hal-hal lain misalnya not urgent but important. Ini mungkin hal-hal yang harus menjaga hubungan dengan klien tertentu. Itu butuh waktu. Harus hari ini nggak? Nggak sih. Tetapi penting banget. Ya penting. Tetapi ada hal-hal yang tadi kita bilang sebagai pencuri waktu itu not urgent, not important. Apa itu? Ya gosip lah, yang hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman, at the end of each day, plan the next day. Yang lainnya berbicara mengenai teman-teman delegasi penting. Jadi ada orang-orang yang
dia sibuk mengerjakan hal-hal yang detail yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Cuman sebagai salesperson kadang-kadang memang nggak punya anak buah untuk didelegasikan. Tapi yang bagi punya anak buah, delegate. Supaya apa? Anda bisa fokus pada kekuatan Anda. Nah, hal yang lain adalah yang penting ketiga, learn to say no. Belajar untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena di luar sana, di kantor, teman-teman rekan kerja kita, bos kita, klien kita, itu kalau kita tidak hati-hati, itu akan menyedot seluruh energi, perhatian, dan waktu kita. Dan bagi teman-teman yang pragmatis khususnya, ini adalah orang-orang yang sangat sulit mengatakan tidak. Akhirnya temannya minta dibantu dalam satu proyek. Ya saya bantu. Tapi pekerjaannya juga belum beres. Atasannya nanti memberikan tugas lagi. Padahal dia tahu, gila nih gue udah banyak banget kerjaan. Jadi stres sendiri, malah jadi nggak produktif. Jadi learn to say no. Caranya bagaimana? Assertively. Di dalam komunikasi Mbak Siska ada yang namanya passive, ada yang agresif, ada pasif agresif, ada asertif. Kalau pasif itu, saya minta Mbak Siska bantu saya dalam sebuah pekerjaan proyek. Lalu Mbak Siska membantu saya. Padahal Mbak Siska banyak kerjaan. Tapi Mbak Siska kenapa menolong saya? Karena merasa saya lebih penting daripada pekerjaan Mbak Siska sendiri. Ada orang-orang seperti ini, karena waktu kecil mereka tidak pernah dihargain. Jadi mereka juga tidak menghargai diri sendiri. Jadi mereka pasif dalam kehidupan. Ada tipe yang agresif. Waktu saya meminta tolong, langsung marah. Lu nggak lihat apa? Saya lagi sibuk. Ini juga nggak baik. Ada yang pasif agresif. Jadi saya minta tolong Mbak Siska bantu saya. Tapi dalam hati Mbak Siska ngomong gini, nih Elo ini bener-bener lu tuh ya ngerepotin terus. Gua doain juga lo. Ada yang seperti ini. Nah, tiga-tiganya nggak boleh. Yang bagus itu adalah assertively. Bahkan ketika atasan meminta Anda melakukan satu pekerjaan, dengan penuh kesopanan, dengan penuh assertiveness, Anda bisa ngomong, Pak, Bu, saya pingin sekali untuk melakukannya. Tapi Pak, ini informasi saja. Ini saat ini nih Pak, ini pekerjaannya tuh loadingnya tinggi sekali. Saya mesti melakukan ini. Biasanya bos bisa mengerti. Nah, tapi kan banyak kita orang Indonesia ini kan sungkenan. Jadi semua bos minta apa, ayo aja. Padahal sebetulnya waktunya udah nggak ada. Malah jadi nggak produktif. Gitu loh. Nah, itu hal-hal yang mesti dilakukan. Dan hal yang lain adalah, yaitu sih, ada orang di luar sana ya, itu kita udah say no kepada mereka pun tetap aja terus minta bantuan. Jadi stick to say no. Karena gini loh, teman-teman sahabat Sonora, tolong dengarkan kalimat ini ya. You teach people how to treat you. You teach people how to treat you. Anda mengajar orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Entah itu rekan kerja, entah itu atasan, entah itu klien. Anda yang mengajarkan bagaimana mereka memperlakukan Anda. Jadi kalau Anda sudah terbiasa say yes terus, terlalu baik, mereka akan selalu meminta bantuan Anda. Jadi come on, at the end of the day. Nah, tapi nanti teman-teman, kenapa sih banyak di antara kita yang nggak berani say no kepada rekan kerja? Karena takut nanti kalau temannya ngomong begini, sombong lu. Nah, tolong ya, gini loh teman-teman, sekali lagi. Ketika nanti atasan Anda melakukan evaluasi kinerja, maka yang dihitung adalah bukan hanya berapa banyak orang kantor yang Anda bantu. Justru yang penting adalah produktivitas Anda sebagaimana. Jadi selama caranya asertif, belajarlah untuk say no. Oke. Jadi itulah kesimpulan kita ya. Dari begitu banyak kesimpulannya. Betul. Masih banyak yang lain sih. Kita belum bicara mengenai meeting ya, bagaimana meeting habis dan segala macam yang lain itu ya, bagaimana. Tapi ya karena waktunya habis. Intinya adalah teman-teman, at the end of each day, di akhir setiap hari, tanyakanlah diri Anda sendiri, apakah hari ini saya produktif atau
sekedar sibuk saja. Kita sudah membahas 10 hal yang mencuri waktu, dan kita sudah bicara mengenai minimal ada 3 cara supaya kita bisa produktif. Ya, lakukanlah itu. Terima kasih banyak Pak Eloy untuk semuanya. Thank you Dan banget. ada 2 sahabat yang mendapatkan buku dari Pak Eloy, yaitu Ya. Pak Restu dan Pak Robert. Selamat untuk Anda. Dan sahabat, semoga apa yang sudah kami sampaikan di sini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi Rabu pagi minggu depan. Dan saya Siska. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Keep the smile and happy selling.